panas bener-bener gitu. Ya supaya ini ya saya sih senang banget. Kita kasih apresiasi lah, hargailah kalau menurut saya sih. Karena kita juga sudah sangat diberkati gitu. Jemaat juga sangat diberkati, kenapa enggak gitu. Oke, mungkin itu saja gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu Yati. Salam kenal ya. Saya belum pernah ketemu nih, baru ikut sekali ini berarti ya. Salam kenal. Iya, betul Bu. Oke, terakhir jadi kesimpulannya, ternyata orang jemaat cukup dewasa mau menerima ya untuk memberikan hak apa yang memang haknya para pencipta lagu, para musisi, para penyanyi, pencipta lagu seperti Bu Yulita ya, pencipta lagu rohani yang ternyata benar-benar juga butuh pengurapan gitu ya Bu ya, untuk menghasilkan sebuah karya yang menjadi fenomenal hingga dinyanyikan sampai sekarang. Dan juga untuk Once sebagai pencipta lagu, penyanyi juga pasti ini sebenarnya saya tadi lupa nanya, Once juga sering dibajak nggak sih ini musiknya, lagunya? Enggak ya, aman ya. Pembajakan. Ya, halo, pembajakan. Wah, pasti sering ya itu. Saya pernah satu kali. Ya? Saya pernah satu kali saya belanja di ITC. Salah. Tapi ini zaman dulu. Masalah waktu plaza apa ya. Saya lupa deh. Saya ketemu dengan pedagang itu, ibu-ibu udah lumayan tua ya, mungkin 60-an, 65 lebih lah. Pedagang waktu itu CD. Saya lagi populer gitu. Terus saya lagi lihat CD bajakan sama DVD gitu. Misalnya saya lihat film-film kan dulu banyak tuh DVD. DVD bajakan tuh, DVD film-film dulu belum ada. Apa kayak Netflix gitu. Terus kata ibunya, nah ini lagi laku nih sekarang nih, beli ini aja nih. Pas saya lihat, ya ini sih grup saya sendiri. Ibu itu nggak tahu saya gitu. Ngerti ya. Oke. Sering juga kayak gitu. Nah, kerugian yang dialami bisa ditotal nggak, kira-kira berapa akibat pembajakan? Oh, aduh itu kalau kita bicara soal pembajakan, kerugiannya luar biasa sebetulnya. Sebelum zaman digital ini, sebetulnya musisi-musisi dari berbagai angkatan, dari yang lebih tua, dan angkatannya Bung Riko Manangsang dan semuanya itu sudah memperjuangkan bagaimana supaya pembajakan itu diberantas gitu ya. Dengan segala macam aturan, tapi sulit sekali. Sampai akhirnya muncullah zaman digital. Sebenarnya zaman digital itu sebetulnya relatif membantu. Kenapa? Karena lagu-lagu yang ada di situ tetap tercatat sebetulnya. Barang yang tercatat. Masalahnya kalau barangnya ini dan pemiliknya itu nggak nyambung gitu ya. Makanya sebetulnya di zaman digital ini saran saya kembali ke pendaftaran, baik itu pendaftaran di LMK maupun pendaftaran di Dirjen ini ya, Dirjen Haki, yang mana sebenarnya bisa dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kalau kita mendaftarkan, perlu data-data yang detail, siapa penciptanya, siapa produser musiknya, siapa arrangernya, siapa musisi-musisi yang ada dalam situ, siapa backing vokalnya, pemain musik, apapun harus detail. Karena kemungkinan kalau bukan sekarang di kemudian hari semua bisa mendapatkan haknya, bukan hanya pencipta tapi semua yang ada di dalam rekaman yang terlibat itu, di dalam situ ya. Yang terlibat di dalam situ. Jadi sangat perlu untuk mendaftarkan apa yang disebut itu namanya sekarang metadata. Jadi data sebuah lagu, identitas pemiliknya ya. Nanti itu akan berhubungan dengan lagu itu sebagai objek. Jadi sebuah lagu itu sebetulnya memiliki apa yang dinamakan seperti DNA. Ya. Bukan hanya manusia yang punya DNA, tapi lagu itu punya DNA. Jadi lagu yang sudah masuk ke dalam platform digital itu kemungkinan bisa di-track DNA lagunya, nadanya dan sebagainya. Makanya kita nggak kaget kan ketika ada sebuah platform digital yang bisa mengidentifikasi lagu ini lagu apa, sekalipun kita hanya menyanyikan nadanya loh.
Jadi kita bukan kita menyanyikan gitu, ada yang namanya soundhound, ada yang namanya Shazam. Kita menyanyi begitu aja dia langsung bisa tahu. Iya, ini lagunya siapa ya gitu. Nah, padahal cuma sepotong pun ya kita. Itu karena dia menghubungkan dengan data yang dia miliki. Nah, akan sangat repot kalau datanya itu nggak nyambung. Jadi balik lagi sekarang ini zamannya kita tertib terhadap data-data yang ada, karena dunia digital ini bisa membantu ya. Kita meninggalkan penjualan fisik yang banyak diliputi pelanggaran pembajakan seperti itu. Banyak sekali. Kalau tanyain itunya kerugiannya waduh besar. Kemungkinan dari album yang katanya laku 1 juta mungkin bajakannya 2 juta gitu. Bayangin aja kan? Buset deh. Yang beredar lebih banyak daripada yang resmi gitu. Iya benar. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama kami, dan kayaknya saya kesimpulan dari semua percakapan kita hari ini, satu adalah kembali ke masing-masing orang ya. Penciptanya apakah memang menuntut khusus untuk lagu rohani, apakah mereka akan meminta royalti jika dinyanyikan gitu ya, itu kan kembali ke penciptanya seperti Ibu Yulita tadi. Dan juga gereja tetap disarankan untuk memberikan hak dari pencipta dan penyanyi lagu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pentingnya lembaga khusus lagu rohani, lembaga manajemen kolektif khusus lagu rohani, sehingga tidak terjadi lagi polemik-polemik seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi kita punya pendataan lagu rohani yang lebih baik, dalam hal juga untuk memberikan hak para pencipta lagu, dan juga seperti yang Heba katakan, banyak juga musisi rohani yang memang murni hidup dari sebagai penyanyi rohani, sebagai pencipta lagu rohani, dan juga bekerja di industri musik rohani itu sendiri. Gitu. Itu dari saya. Apakah ada tambahan dari Bu Yulita atau dari Once? Silakan. Sebelum kita sudah. Tadi sudah disebutkan oleh Monik bahwa memang sebaiknya kita memikirkan opsi untuk memberikan penghormatan kepada pencipta ya. Karena tadi sudah banyak yang memberikan kesan bahwa sebetulnya sebagai jemaat di gereja itu banyak yang terberkati oleh lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang bagus ya. Bagaimana caranya itu menjadi PR sejauh ini. Karena kalau kita berbicara dari niat baik tentu ada, tapi bagaimana membuat ini menjadi terwujud tanpa pada akhirnya melahirkan persoalan baru. Itu yang kita harus pikirin. Karena kalau kita bicara hukum positif, kita membuatnya menjadi hukum positif, itu akan berhubungan dengan penegakan hukum. Itu akan berhubungan dengan persamaan hak dalam hukum itu sendiri. Artinya tidak mudah untuk membedakan satu dengan lain. Satu tempat di perlakuan begini, demikian juga tempat yang lain. Dan itu menjadi rumit sekali ketika kita bicara di ranah hukum-hukum positif dalam bentuk aturan-aturan yang memerlukan penegakan. Ini jangan membuat menjadi masalah baru ya. Artinya kalau nanti jangan sampai ada apa nanti si pencipta lagu nuntut gerejanya gitu. Oh ini nggak bayar royalti, kan nggak lucu begitu, ya kan? Iya benar. Padahal sebenarnya niatnya hanya memuji Tuhan. Ya, apa namanya? Kalau kita nyanyi untuk gereja tuh istilahnya persembahan kasih. Iya. Ya. Persembahan kasih ya. Jadi persembahan kasih itu beda dengan sebenarnya dengan nilai ekonomis yang lain, karena kita berangkat dari sebuah lembaga institusi yang sebenarnya enggak komersil, bisa dikatakan gereja itu komersil. Jadi harus dibedakan itu. Jangan sampai menjadi satu polemik baru yang bergulir lalu menjadi tambah rumit. Iya. Wah, ini bagus banget sarannya, setuju. Bu Yulita, silakan Bu Yulita. Kalau menurut saya sih semuanya sudah ya. Yang jelas kita makin digiring ya
bukan hanya rohani ya sebenarnya, secara keseluruhan. Kan sebenarnya Indonesia ini paling banyak pembajakan kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya diedukasi ya. Saya bersyukur nih melalui gereja, edukasi untuk menghargai hak cipta apapun bentuknya ya. Karena generasi-generasi seperti sekarang pun kayak di rumah saya ya, anak-anak saya itu sudah diedukasi sejak dini ya, di sekolah ya, melalui di rumah. Mereka sangat menghargai hak cipta. Jadi nonton pun kalau tidak melalui situs yang legal mereka nggak mau. Kan banyak orang sekarang mau nonton apa pakai situs atau ngelihat apa pakai situs yang ilegal ya, tidak berbayar. Mereka selalu harus pakai situs berbayar. Mendengarkan pun harus yang berbayar ya, nggak mau pakai yang ini. Jadi menurut saya itu bagus ya. Jadi kita punya chat yang terbuka aja. Yang jelas pasti kalau di dalam rohani nggak mungkin kita dibiarin Roh Kudus kan. Benar. Sesat atau yang nggak benar. Jadi yang jelas semua pihak harus punya pikiran yang terbuka untuk menerima pembaharuan-pembaharuan. Iya, dan mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan ya. Secara ini hal benar-benar baru juga buat gereja, dan pendeta, hamba Tuhan pasti udah sibuk juga dengan berbagai tetek bengek yang lain gitu ya. Terus tiba-tiba untuk urusan nyanyi pun ternyata ada hal seperti ini yang sesuatu yang pasti perlu belajar, perlu adaptasi. Sekitar ya sekitar setahun mungkin bisa ya mulus, nggak juga ya. Kalau di sekuler kayaknya gampang ya adaptasinya ya, tapi kalau di rohani mungkin butuh waktu lebih lama dari sekuler. Iya. Gitu. Iya kan Once, di sekuler cepet ya adaptasinya ya. Enggak, sangat sulit sebenarnya, sangat sulit. Karena sebenarnya kalau saya boleh tambahkan, masalah mengenai performing rights ini sangat rumit ya. Jadi begini, ini masalah rumitnya bukan main. Jadi industri musik Indonesia tuh lebih rumit daripada industri perdagangan yang saya tahu, yang perdagangan barang dan jasa yang lain. Karena industri musik sangat berhubungan dengan aturan-aturan yang sangat banyak, sangat banyak ya. Belum lagi kontrak-kontrak ya. Saya ilustrasikan begini ya. Ketika Bu Yulita membuat lagu, sebenarnya awalnya dari sebuah lagu kan, orang gitu kan. Awal industri musik semuanya dari sebuah lagu. Kalau kita bicara industri, lagu itu begitu ada di kepala, lalu dituliskan, lalu kemudian Bu Yulita ingin membuat lagu itu menjadi lebih berbentuk, maka diajaklah seorang teman. Maka kalau secara profesional harus ada kontrak kan antara Bu Yulita dengan teman. Bagaimana mereka berbagi di situ, berbagi royalti. Bagaimana mereka, bagaimana Bu Yulita bayar. Belum lagi Bu Yulita harus kontrak dengan label, ya. Label yang memang membuatkan masternya karena biayanya begitu besar dan sebagainya. Juga untuk menolong promosi dan sebagainya, distribusi. Lalu itu ada kontrak. Lalu ada kontrak lagi. Kontrak publishing di mana Bu Yulita mungkin mewakilkan hak ciptanya kepada perusahaan ini untuk diurus dan sebagainya. Dan ada lagi yang lain-lain, kontrak ini, kontrak itu. Lalu ada lagi undang-undang yang harus dijalanin ya. Dan ada lagi PP dan sebagainya, macam tarif royalti. Kalau tarif performing itu ada aturan yang tiap 2 tahun kemungkinan berubah. Yang tadi kita sebutkan, ditaruh di toko, ditaruh di mana, itu tiap 2 tahun diremajakan, itu dipertimbangkan kembali berapa jumlah yang pantas. Itu harus didiskusikan lagi antara pelaku industri, pencipta lagu, komunitas pencipta lagu yang manapun itu, apakah rohani dan sekuler, dengan pihak-pihak terkait, apakah itu restoran sebagainya. Lalu mereka itu meremajakan itu, dan nggak semua langsung setuju gitu, Monik. Nggak semua. Itu penuh dengan apa ya, pertentangan dan diskusi, dan sejauh diskusi itu masih sopan sih, kayaknya kita masih menuju ke arah yang baik ya. Tapi kalau udah diskusinya udah keras, kadang-kadang kacau banget. Lalu kita masuk lagi ke pembuatan. Sekarang ada agenda untuk pembuatan digital system yang besar sekali, di mana semua data pemakaian lagu itu akan terkumpul di satu sistem yang akan dimiliki oleh industri musik Indonesia, yang akan dikontrol oleh Dirjen Hak Cipta, memerlukan dana besar untuk itu. Lalu dari situ akan diketahui semua data pemakaian lagu. Tapi kalau kita balik lagi ke jumlah ruangan, apakah sistem itu bisa ngukur
ruangan gereja. Katakanlah kalau kita ngayal-ngayal, gereja kita kasihkan aja kewajiban tanda kutip gitu. Yang kecil deh gitu. Kewajiban kecil sehingga gereja itu pun juga nggak merasa apapun gitu dalam memberikan terbeban katakan. Tapi itu kan berkaitan dengan berapa jumlah jemaatnya, berapa besar ruangannya. Sama seperti kita memperlakukan hotel yang besar dan yang kecil, bayarnya berbeda. Royalti untuk restoran itu sekarang 160.000, mungkin 120.000 per seat per tahun. Dan ada macam-macam lagi ya. Itu memang nggak mudah. Artinya kita memang perlu diskusi di dalam lapangan. Musik itu rumit banget. Jadi saya pikir lucu gitu. Jadi saya belajar hukum, lalu ada teman-teman yang belajar industri lain, bisa jual tomat, jual apa, dan jumlahnya gede banget gitu ya. Jumlahnya gede banget. Komoditi lain yang jumlahnya jauh melebihi musik. Kemungkinan lebih sederhana daripada dunia musik sendiri. Dunia musik ternyata nggak segampang itu ya. Musik tidak segampang. Dunia hiburan ternyata belum tentu menghibur buat pelaku-pelaku di dalamnya, malah bikin puyeng. Tapi semoga ini harus diperjuangkan terus. Iya benar. Tapi semoga ini nggak terjadi di gereja, tidak terjadi untuk musik rohani karena kita bahasnya konteksnya musik rohani. Jadi lagu rohani. Jadi ya terima kasih Bu Yulita untuk waktunya. Terima kasih banyak buat Once yang sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan kerja. Ada banyak artis baru ya yang mau mengorbit. Ya, dan terima kasih. Mungkin terakhir saya bisa minta Bu Yulita menutup dalam doa. Bisa kita buat senang ya semua seperti ini ya. Iya, semoga ini menjadi berkat ya. Semoga ini benar-benar minimal dari masukan-masukan yang ada ini gereja mendapatkan berkat, hamba Tuhan juga tahu harus ngapain gitu ya kira-kira. Ya. Oke, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk diskusi yang boleh berlangsung, dan kami berdoa Tuhan untuk kedepannya Engkau terus yang melawat Tuhan, Engkau terus yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang berkecimpung Tuhan dalam pelayanan musik rohani. Kami sesungguhnya Tuhan tidak tahu apa-apa Tuhan, tapi kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas. Kami percaya Engkau suka ditinggikan, Engkau suka dimuliakan, Engkau suka disembah. Sebab itu Engkau akan menolong dalam setiap diskusi-diskusi yang saat ini sudah berlangsung maupun yang ke depan akan ada banyak lagi diskusi-diskusi. Itu tidak menjadi debat kusir Tuhan, tapi semua pihak boleh saling mengerti apa rencana-Mu Tuhan, apa kehendak-Mu bagi gereja-Mu. Dan biarlah melalui semuanya yang sedang mengalami banyak pembaharuan, hal-hal yang tidak kami mengerti Tuhan, itu membuat kami semakin punya hati untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Semakin banyak lagi lagu-lagu baru yang diciptakan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan musik rohani juga Tuhan, mereka mendapatkan hal yang semestinya, yang Engkau janjikan, yang Engkau rindukan untuk memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bu Monik Tuhan, berkati Bung Once Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir di sini. Engkau sendiri dengan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Bu Yulita, terima kasih Once, terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bu Monik. Iya, terima kasih. Bu Monik ya. Semua memberkati. Tuhan memberkati.